Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan atas setiap anugerah dan berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih untuk satu malam yang indah ini yang boleh Tuhan berikan kami kesempatan di pagi hari ini untuk melanjutkan kehidupan kami, melanjutkan aktivitas kami dan kegiatan-kegiatan kami. Biarlah kiranya Tuhan yang menyertai dan melindungi kami menjalani hari-hari kami ini agar kami berhati yang bijaksana seturut dengan kehendak-Mu. Tuntunlah kami Bapa dan berikanlah Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami semakin mengerti kehendak-Mu. Melalui renungan pagi hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Berfirmanlah Tuhan karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Yang menjadi nats renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab Hesekiel 36 ayat 26. Beginilah dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jala lehonoku tuhamu roha nai baru doho todi nai baru tu bagasan ate muna. Jala usatoku do roha batu sian muna. Jala lehonoku tuhamu roha sibuk. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh umat manusia telah terjerumus ke dalam dosa. Sifat manusia terinjeksi oleh keegoisan, hati manusia dibanjiri oleh keinginan daging yang tidak bermoral. Seluruh populasi dipenuhi dengan kesombongan, keangkuhan, dan juga keegoisan masing-masing. Ketidaktaatan, tidak tahu berterima kasih, dan ketidakbertuhanan. Itulah yang kerap kita lihat dan kita rasakan, bahkan acap kali kita juga bisa jatuh ke dalam hal itu. Maka dari itu firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita sebagaimana Allah mengatakan bahwa Allah akan memberikan kepada kita hati yang baru. Maksud dari hati yang baru dalam nas ini yaitu berubah dari hati yang sebelumnya, yakni dari tidak taat atau setia menjalankan apa yang sudah direncanakan bagi hidup kita menjadi hidup yang taat dan hidup yang setia. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada sebuah kerinduan di hati Bapa agar kita mau kembali ke jalan yang sama sesuai dengan rencananya, karena melalui hati yang baru inilah tercipta sebuah pembaharuan. Dan dengan itulah kita memahami apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita dengan menggantikan batin kita, menggantikan roh kedagingan kita yang kerap menyesatkan kita dan memberikan kita apa yang dikehendaki Allah, yaitu melalui hati yang baru. Sehingga keinginan daging kita tersebut, hasrat kita untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, kesenangan kita menjadi lumpuh. Jika kita melihat saat ini perkembangan zaman, iblis itu semakin bijak, semakin mencuri hati kita. Sehingga kekuatan sosial media hari ini sering dengan perkembangan gadget yang super canggih juga sudah mempengaruhi pola hidup kita, bahkan kebertuhanan kita tanpa disadari. Roh keinginan daging itu perlahan semakin mencuri identitas kita sebagai anak Allah dan mengajak kita masuk lebih dalam ke dalam kesesatan yang modern. Inilah yang ingin Allah buang dari hidup kita.
Saudari yang terkasih, selain Allah memberikan hati yang baru, dalam nas ini juga kita katakan melalui pelajaran yang kedua, yaitu Dia juga ingin menjauhkan dari kita hati yang keras. Menjauhkan hati yang keras yang dimaksud dalam hal ini ialah orang-orang yang sangat sulit menerima pendapat orang lain, susah diajak berbicara atau diskusi, dan selalu merasa benar dengan pendapatnya. Mereka lebih suka berdebat meskipun dalam hatinya sebenarnya dia setuju dengan pendapat orang lain. Orang yang keras hati akan sangat sulit dinasehati atau diubah karena kekerasan hatinya, kedegilan hatinya yang menguasainya, sehingga pertumbuhan menjadi orang yang degil, yang membutakan dan membawa kerugian untuk dirinya sendiri. Inilah hal kedua yang ingin Allah jauhkan dari hidup kita. Artinya inisiatif Allah untuk memberikan hati yang baru menggantikan dengan membuang hati yang keras itu. Saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nas ini Allah menginginkan perubahan dan kedewasaan iman di dalam diri kita. Allah ingin kita mau bertobat, dan tentunya dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus tidak akan mampu mengambil alih hati dan menggantikan kuasa si jahat. Ketika kita mau membuang hati yang keras, maka Roh Allah itu akan bisa masuk ke dalam hati kita. Karena itu jauhkanlah dirimu dari hati yang keras, agar kita memperoleh hati yang baru untuk setia dan taat melakukan kehendak Tuhan. Hati manusia yang belum dilahirkan kembali, yang dingin, keras, dan tak tertembus dengan hawa nafsu yang mementingkan diri sendiri dan pendapatnya atau keegoisannya atau keras kepalanya, harus dibaharui dengan hati yang bersih, yang di dalamnya juga terkandung Roh Allah sendiri, dan Roh Allah itu akan tinggal di dalam hati kita. Karena itu mau dan bersedia untuk diambil hati yang keras, dan Allah akan menggantikan kepada kita Roh Allah, hati yang lembut. Allah yang kekal di alam semesta akan tinggal di dalam hati manusia yang hidup oleh iman dan memerintah di sana sebagai raja. Ketika hati manusia yang keras itu mau dibuang, maka Allah akan berkuasa di dalam hati kita, dan Roh Allah akan berdiri di dalam hati kita, membuang segala keegoisan, membuang segala kesombongan, membuang segala keras kepala dan hal-hal lain, keinginan-keinginan daging yang bertentangan dengan Allah. Hati manusia yang telah begitu terinfeksi oleh dosa tersebut harus diubah dan dibersihkan, sehingga hati kita dapat menjadi tempat Allah dan tempat Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita dan memberikan damai dalam hidup kita. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.